Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama kami, kelompok 6 yang beranggotakan Anissa Ika Wijayanti, Eka Septiana, Safa Amal Hayati, dan Yunita Lema dalam video terkait pemahaman sebagai capaian belajar UBD, Understanding by Design. Pada kesempatan ini, kami akan membahas terkait contoh konkret bagaimana siswa memiliki pengetahuan diri. Baik, langsung saja kita membahas satu studi kasus, yakni studi kasus 6, di mana siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila siswa memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk pemahaman siswa sendiri. Siswa juga mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengharapan. Di sini diminta untuk memberikan contoh konkret bagaimana siswa memiliki pengetahuan diri sebagai bukti bahwa siswa telah memahami materi yang diajarkan oleh guru. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengetahuan diri. Nah, pengetahuan diri merupakan komponen penting dari pengetahuan metakognitif. Pada umumnya, yang terdaftar secara pasti untuk pembelajaran peserta didik. Secara eksplisit, pengajaran pengetahuan metakognitif berguna untuk memfasilitasi perkembangan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Apabila peran metakognitif sudah ditingkatkan dalam diri peserta didik akan mampu menyusun strategi belajar untuk mencapai proses belajar yang bermakna. Indarini dan kawan-kawan, tahun 2013. Perlu kita ketahui bersama bahwa metakognitif dalam pembelajaran adalah ketika siswa bisa merefleksikan hal-hal yang dipelajari sehingga terbentuk kesadaran diri yang bernilai. Nah, pengetahuan metakognitif merupakan kecakapan yang mencakup kemampuan berpikir dengan melibatkan kognitif, inteligensi, emosional, dan spiritual yang pada akhirnya menentukan tindakan dan pengontrolan perilaku individu. Baik, langsung saja kita bahas terkait contoh konkret dari implementasi pengetahuan diri dalam pembelajaran biologi, di mana peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang mereka pelajari, diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Misalnya, guru di sini mengangkat suatu permasalahan terkait kasus banjir yang baru-baru ini melanda kota Semarang. Dan ini merupakan kasus banjir yang terbesar selama beberapa pekan. Lewat sebuah tayangan video pemantik terkait kasus banjir di kota Semarang. Nah, siswa diberikan kesempatan untuk mengakses video melalui handphone masing-masing pada proses pembelajaran di kelas. Guru akan memberikan link YouTube yang akan diakses lewat WA Group. Setelah siswa menonton tayangan video tersebut, siswa akan diarahkan untuk memahami permasalahan tersebut dan mencari tahu
kira-kira apa saja penyebab banjir? Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Nah, saat siswa mempelajari topik pencemaran lingkungan, peserta didik menjadi lebih paham seberapa penting memiliki sikap peduli lingkungan. Mengingat kita tahu bersama bahwa keadaan bumi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bumi kita sedang sakit. Kenapa? Karena terjadi bencana alam di mana-mana. Maka dari itu, perlu ditanamkan dalam setiap pribadi peserta didik kita untuk terus menjaga dan melestarikan bumi, agar generasi berikutnya dapat merasakan asri dan hijaunya bumi. Dari proses pembelajaran ini, ketika siswa sudah memahami materi dengan baik, otomatis akan membentuk pengetahuan diri di mana pada akhirnya siswa akan memahami bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan melalui sikap rajin membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Selain itu, output dari kegiatan pembelajaran pencemaran lingkungan, siswa akan lebih lagi menggunakan produk sampai habis. Jadi produk apapun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari akan digunakan sampai habis. Jadi tidak mubazir. Dan yang terakhir, output dari proses pembelajaran ini diharapkan siswa bisa mengatasi permasalahan lingkungan. Salah satu contohnya terkait permasalahan sampah yang mengakibatkan bencana banjir di mana-mana dengan mulai menanamkan diri untuk selalu memanfaatkan barang-barang yang bisa didaur ulang untuk dijadikan barang-barang yang bernilai jual tinggi yang bisa dimanfaatkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik yang sudah dibekali dengan kemampuan dalam membuat proyek sederhana diharapkan mampu berpikir bahwa di masa mendatang ia mampu membuat produk yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan mengurangi kerugian atau bencana bagi lingkungan. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian atau mungkin masih ada hal yang kurang dipahami. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.